Jangan mencuri. 3 kata yang kayaknya kita semua udah tahu artinya. Tapi beneran nih, yakin kita udah ngerti sepenuhnya. Soalnya, perintah yang satu ini ternyata jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Yuk kita gali bareng-bareng. Simpel banget kan? Jangan mencuri. Rasanya kayak lagi ngajarin anak kecil aja. Jangan ambil mainan temenmu. Atau jangan nyomot kue diem-diem dari toples. Kedengarannya gampang banget. Tapi, apa benar sesimpel itu? Apa perintah ini cuma soal jangan nyopet atau ngambil HP orang? Ternyata maknanya itu jauh lebih luas. Dan relevan banget sama hidup kita di zaman sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Perintah ini tuh bukan cuma aturan dari atas langit loh. Ini tuh fondasi masyarakat. Coba bayangin deh, kalau nggak ada aturan ini, semua bakal kacau balau. Kita nggak bisa percaya sama siapa-siapa, sama tetangga, teman kerja, wah bisa hancur semuanya. Makanya, ini penting banget. Jadi, ini bukan lagi cuma soal barang, bukan cuma soal materi, tapi soal sesuatu yang lebih dalam, kejujuran, integritas, menghargai hak orang lain. Ini tentang menghormati kerja keras mereka, keringat mereka. Nah, ini nih bagian yang mulai seru. Kalau saya tanya, Anda pernah mencuri? Pasti sebagian besar dari kita langsung pede jawab, enggak dong. Tapi, yakin? Soalnya mencuri itu ternyata bentuknya macem-macem. Dan beberapa di antaranya mungkin, akrab banget sama kita. Yang jelas banget ya, nyopet. Itu udah pasti. Tapi, ada yang lebih halus. Misalnya, korupsi kecil-kecilan di kantor. Manipulasi data biar kelihatan bagus, atau nahan-nahan gaji karyawan padahal itu hak mereka. Itu semua, ya, mencuri. Dan satu lagi yang paling sering kita lakuin tanpa sadar, mencuri waktu. Coba deh, renungin soal ini, mencuri waktu. Kita dibayar buat kerja 8 jam. Tapi yang beneran kerja mungkin cuma 5 jam. Sisanya, scrolling media sosial, ngobrol ngalor ngidul. Sadar nggak kita itu sebenarnya lagi mengambil sesuatu yang bukan hak kita? Kita mencuri waktu, energi, dan kepercayaan dari tempat kita bekerja. Wah, ini dalam banget ya. Terus kenapa sih kita bisa gitu? Kenapa orang bisa mencuri, entah itu uang atau waktu? Ternyata masalahnya bukan di tangan kita, tapi di sumbernya, yaitu hati kita. Yep, akar masalahnya itu rasa nggak puas. Hati yang serakah, selalu ngerasa kurang. Lihat punya orang lain langsung ngepengen. Wah enak banget ya dia punya itu, gue juga mau. Rasa syukur hilang digantiin sama kerakusan. Nah dari situlah muncul dorongan buat mengambil apapun caranya. Tapi kerennya, solusinya itu bukan cuma, yaudah stop mencuri. Bukan, itu baru setengahnya. Solusinya jauh lebih radikal lagi, yaitu berubah total. Dari yang tadinya tukang ambil, jadi tukang beri. Gila kan? Bener-bener dibalik 180 derajat. Coba perhatiin ayat ini baik-baik. Ini kuncinya. Dibilang, orang yang nyuri, jangan nyuri lagi, tapi kerja keras. Buat apa? Bukan cuma buat diri sendiri, tapi supaya dia bisa membagikan sesuatu. Tiba-tiba, kerja keras kita itu punya tujuan baru yang lebih mulia. Bukan cuma buat nyari makan, tapi supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, ini dia perubahannya. Dari tangan yang ngepal, yang pengen yang ngambil terus buat diri sendiri, jadi tangan yang terbuka, yang siap buat ngasih. Ini transformasinya. Dari mindset mengambil, jadi mindset memberi. Dari cuma jadi konsumen, jadi seorang kontributor. Kalau kita butuh contoh nyata yang benar-benar terjadi, nggak ada yang lebih dahsyat dari kisah Zakheus. Ini bukti hidup gimana seorang pengambil kelas kakap bisa berubah jadi pemberi yang luar biasa. Jadi Zakheus ini profesinya kepala pemungut cukai. Gampangnya kerjaannya malakin duit dari bangsanya sendiri. Dan dia jago banget. Ngambilnya selalu lebih dari yang seharusnya. Dia kaya banget. Tapi ya itu, kekayaannya dibangun di atas kesusahan orang banyak. Sampai suatu hari, ada satu pertemuan yang mengubah segalanya. Dia ketemu Yesus, dan hatinya yang tadinya serakah, itu langsung jungkir balik. Perubahannya itu bukan cuma di batin ya, tapi langsung kelihatan, meledak jadi tindakan nyata yang super radikal. Dan inilah buktinya. Dia nggak cuma bilang, oh maaf ya. Nggak, dia berdiri dan dengan lantang dia bilang, kalau ada yang pernah saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Wow, bisa bayangin nggak? Bukan cuma balikin, tapi 4 kali lipat. Itu baru namanya pertobatan sejati. Bukti hati yang benar-benar diubahkan. Kisah Zakheus emang luar biasa. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana dengan kita? Gimana kita bisa bawa prinsip ini dalam hidup kita sehari-hari?
Karena ini bukan dongeng, ini tuh undangan buat kita semua buat hidup beda hari ini juga. Jadi ini panggilannya buat kita, praktis aja. Pertama, hidup jujur. Kedua, hargai hak orang lain. Ketiga, kerja dengan integritas, benar-benar tulus, bahkan pas nggak ada bos yang liatin. Dan puncaknya, yang keempat, belajar untuk jadi orang yang suka memberi. Gini deh, di dunia yang kadang ngelihat ketidakjujuran itu pintar, dan jalan pintas itu keren, milih buat hidup jujur dan berintegritas itu tindakan yang super berani. Justru disitulah kita bisa jadi beda, jadi kesaksian yang kuat buat orang di sekitar kita. Pada akhirnya, hidup kita ini kan kayak sebuah buku cerita ya. Pertanyaannya, cerita tentang apa yang lagi kita tulis? Apakah ini cerita tentang mengambil, ngumpulin harta buat diri sendiri? Atau ini cerita tentang memberi, berbagi, dan bikin dunia jadi lebih baik? Cerita apa yang mau Anda sampaikan lewat hidup Anda? Dimulai dari hari ini?